Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang, yang semoga Allah membahagiakan kita semuanya di balik kesedihan-kesedihan yang penuh pahala insyaallah. Alhamdulillah, kita mungkin sekarang sedang merencanakan berbuka puasa di mana. Ada yang menginginkan berbuka puasa di rumah bersama keluarga, menikmati masakan bunda. Ada yang menginginkan buka puasa bersama teman-teman sekaligus momen reunian. Ada juga yang ingin berbuka puasa di tempat-tempat yang memiliki pemandangan yang bagus. Nah, berarti kita tidak bisa lepas dari aturannya Allah Subhanahu wa taala, mau berbuka puasa dimanapun, maupun di atas pohon sekalian. Maka ketahuilah, syariat Allah mengelilingi kita. Nah, sehingga kalau kita berbuka puasa di luar, berarti kita terkena yaitu yang dinamakan adab bermajelis, yaitu etika ketika kita berkumpul dan duduk-duduk. Nah, di dalam perkara ini, kalau kita mau bermajelis di luar, ketahuilah ada adab. Idza adradal julusa fit turuqat fa innahu yura'il adab al-atiyah. Kalau kita menginginkan bermajelis, berkumpul di outdoor, di luar, di warung, di mana warung ini juga di pinggir jalan kebanyakan, maka perlu memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, ghaddul basari, yaitu menjaga pandangan. Ya, ini etika pertama ketika kita berkumpul di luar, di kafe, di warung. Ghaddul basari, menjaga pandangan, merupakan adab utama yang ditekankan oleh para ulama. Dikatakan fala yuftahu basaruhu fi marratin minal mu'minat, tidak mengumbar pandangannya kepada lawan jenis yang lewat di jalan, kepada lawan jenis yang sedang makan di situ, yang antri di kasir. Dan ini merupakan adab termulia, tertinggi ketika bermajelis di luar. Nah, bagi Anda yang merencanakan buka puasa di luar, ini yang harus diperhatikan. Awaqifatun bibabiha, ataupun seseorang yang hanya sekedar berdiam diri di pintu rumahnya, maka masih terkena adab ini, yaitu harus menjaga pandangannya. Juga termasuk dikatakan di dalam perkara ini adalah au mustashrifa ala syarafati manziliha, atau bahkan orang yang dia sekedar berada di teras rumahnya, au mutallatin ala nafilatiha lihajatiha, atau bahkan orang yang sekedar memanjangkan lehernya atau mendongak dari jendela rumahnya. Dia wajib menjaga pandangannya dimanapun kita berada. Namun yang luar biasa, untuk menjaga pandangan ini tantangannya dikali di zaman ini lebih berat, karena walaupun kita sendirian di kamar, di ruangan yang tertutup, tidak ada orang yang melihat, ibu ayah kita nggak tahu, istri atau suami nggak tahu, bahkan anak nggak tahu, hanya saja Allah mengawasi kita. Karena kita membawa sebuah kotak yang tipis bernama handphone yang canggih. Di sanalah kita diuji bagaimana kita bisa menjaga pandangan. Nah, barakallahu fikum, kita tahu bahwa salah satu yang bisa menggerogoti pahala puasa adalah idamatun nazari, yaitu terus-menerus memandangi perempuan, memandangi lawan jenis bisyahwatin, dengan syahwat. Memang tidak merusak puasanya, nggak batal puasanya. Tapi kalau terus-menerus dipandangi dengan syahwat, ini akan menggerogoti pahala puasa kita. Na'udzubillah min dzalik, bahkan bisa habis. Hanya saja sah puasanya, masih sah. Nah, saudara pendengar RRI Radio Malang, perlu kita ketahui yang paling baik berbuka puasa itu adalah di tempat yang terbaik, yaitu di masjid, di mana tempatnya di sana terpisah antara laki-laki dan perempuan.
seandainya seburuk-buruknya pandangan ini tidak terjaga, masih akan lebih terkondisikan. Karena apa? Karena kita berada di tempat terbaik di muka bumi ini. Pilih tempat terbaik untuk buka puasa kita hari ini. Bersama keluarga itu juga baik di rumah. Nah, kita lebih bisa menahan pandangan kita dari perkara-perkara yang buruk. Dan juga perlu diketahui bahwa pandangan mata ini bukan sekedar pandangan syahwat yang bisa menggerogoti pahala puasa kita. Dan kemudian juga bukan hanya pandangan yang mengarahkan kepada hal-hal yang membuat syahwat kita muncul. Namun perlu diketahui bahwa kamala yursilu nadharahu hasidan li ahadin. Kalau sudah di luar, ketemu banyak orang, ini kita melihat banyak hal, yaitu juga ada pandangan hasad. Entah itu hasad munculnya dari mata kita atau daripada orang lain. Contohnya, kita melihat di luar ada seseorang yang membawa mobil yang bagus, atau kemudian dia membawa pasangan yang menarik, pasangannya dibawa. Bisa jadi pasangan menarik ini dia cantik, atau kemudian pasangan menarik dia tampan, dia gagah. Pandangan hasad ini akan muncul dari diri kita kalau Allah tidak melindungi kita. Itu paling mobil baru ya kredit, ya enggak? Ada godaan semacam itu yang terbangun di dalam hati kita. Itu pasangannya menarik, jangan-jangan pakai dukun itu. Enggak pantas dia itu dapat pasangan kayak itu. Yang pantas itu saya sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengirimkan ujian melalui syaitan untuk menggoda kita, untuk menguji keteguhan hati kita. Nah, mungkin dari orang lain juga seperti itu. Tidak sadar apa yang kita kenakan, apa yang kita bawa mengundang hasad. Ya, karena kita merasa lebih istimewa daripada orang lain sehingga menunjukkan sesuatu kelebihan yang kita miliki. Nah, dari situlah orang akan hasad kepada kita. Dari sini kita harus memahami hakikat menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya puasa, imsak, menahan diri, tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan, juga menahan diri dari apa-apa yang bisa merugikan kita. Saya Hendra Ubay, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, sampai jumpa besok. Saudara pendengar RRI Radio Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.